puasa ini. Tepuk tangan dulu, berikan semangat. Ya, silakan Beta Kupang, ambil Bibel Anda, taruh di samping, dan Anda jelaskan saya ini. Yohanes 17:9. Silakan. Yohanes. Nah, gimana Bang? Bentar, ambil Alkitab dulu. Oh, ambil Alkitab dulu. Tadi kenapa kau ndak ambil Alkitab? Ya Allah. Ya Rabbi. Ya mana bisa dihafal orang dari Kejadian sampai WhatsApp, ada yang bisa hafal. Emang Al-Quran kalian kamu bisa hafal? Bukan, saya bilang kenapa dari tadi abang tidak ambil Alkitab? Abang ini sudah apa? Janganlah kau marah-marah begitu. Kita Jawa Timur loh. Ayo, kita coba. Yohanes 17:9. Ya. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes pasal 17 ayat 9. Iya, dari ayat 9 kan? Iya, dibaca. Di sini ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat itu. Ayat 9 aja kan? Iya, di situ siapa yang berdoa, Bang? Ya kan ini kan langsung dikutip dari ayat 9. Iya, siapa yang berdoa? Kalau dibaca dari perikopnya ini, doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti siapa yang berdoa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan siapa? Dia kan begini Bang. Kan? Mulai. Dia akan dijelaskan. Iya, oke, siap. Ya, ampun. Ya. Mengerti Tritunggal? Tidak mengerti, coba jelaskan. Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana itu tertulis? Yang berdiam di dalam satu kepribadian, yaitu Allah. Iya, di mana tertulis itu? Tritunggal itu. Cari. Adalah, tapi kalau mau cari. dicari. Beginilah Bang, saya tanya sama abang nih Bang. Abang meyakini Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan. Dia Tuhan. Saya jelaskan. Dia punya misi datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Makanya dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang ke dunia untuk menyelamatkan anjing babi, ya pasti dia datang sebagai anjing babi begitu. Berarti Yesus anjing babi atau maksudnya? Ya, memang kau tidak paham jadi. Coba jelaskan kalau begitu. Coba saya pakai ayat. Coba kau buka Matius 12:15. Kau buka Matius 12:15. Matius 12 ayat 15. Iya, Matius 12 ayat 15. Kita pakai data biar enak kita bicara teratur. Itu coba kau baca dia. Yesus hamba Tuhan. Nah, apa dia punya perikop tadi? Apa? Yesus hamba Tuhan. Nah, di situ Yesus hamba Tuhan. Tuhannya siapa itu? Ya kan, Yesus kan datang di dunia ini sebagai manusia. Berarti kepribadian dia sebagai manusia itu yang dihambakan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Berarti di situ Yesus hamba Yesus. Iya, kepribadian itu. Di situ kan tertulis Yesus hamba Tuhan, betul? Ya memang betul. Oke, berarti Yesus ini hamba atau Tuhan? Memang dia kepribadian manusia, dia yang datang ke dunia untuk sebagai manusia itu dihambakan kepada Tuhan. Tuhan itu nama siapa? Ya Tuhan Yesus. Berarti Yesus hamba Yesus. Ya terserah kamu lah. Bagaimana terserah saya? kan di situ tertulis, kita tertulis loh. Coba Matius 11:25 kita tanya kepada Yesus saja, daripada kau bingung, kita tanya Yesus saja. Yesus, siapa yang Tuhan? Yesus katakan baca Matius 11:25. Coba buka Matius 11:25. Aduh, kalau perikop ini lari ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Iya, biar kamu cerdas kan? Ini Alkitab, ini kalau mau mengerti itu dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, kita telah dari Kejadian. Buka Kejadian 1 nomor 1. Kita buka. Ya Kejadian 1 ini. Ya kalau ini Perjanjian Lama ini
perjanjian yang belum digenapi. Kalau Karena perjanjian kita, baru itu oke, perjanjian sudah digenapi. kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama biar saya paham Alkitab. Kau bilang Nah. kita mesti baca dari Kejadian. Coba buka Kejadian. Kejadian Sudah, 1 ayat 1. Ah, buka baca. Nah, Baca. pada mula perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Siap. Kalau kalau di Al-Quran ada penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi enggak? Ah, dan nanti kita ke sana Quran surah Luqman ayat 10. Macet Iya. kau, macet kau. Hei, Al-Quran ada enggak? ada Quran surah Luqman ayat 10. Nanti saya tunjukkan datanya. Saya buka sini. Oke. Saya buka. Kau buka itu baca. Coba. Ada Iya, penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi segala isinya. Buka di situ, baca situ. Habis itu baru kita ke Al-Quran. Baca situ. Ya, Iya serius buka. Ya, oke lah. Saya habis baca, kamu baca punyamu. Biar adil, biar semua penonton di sini tahu. Kita jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, itu kejahatan itu. Oke ya. Di Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, coba kau lihat situ. Ya nomor 2-nya. Bumi belum berbentuk dan apa itu? Bumi belum berbentuk Dan ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. kosong ya. Bumi belum sabar. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi ada roh Allah melayang-layang di atas air, betul? Roh ayam melayang-layang di atas permukaan air. Betul? Iya. Air dari mana itu? Sementara bumi tadi kosong. Biar kita sama-sama belajar. Mulai. Baru mau ke Al-Quran. Ya kan kita Jawab dulu. masih ada penjelasan di ayat 3-nya itu. Bukan langsung Terserah sudah mau kau mau ambil dari mana, kau jelaskan air dari mana itu. Pertanyaan saya, bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi ada roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana itu? Jangan kau bilang air gelong ya. Saya tidak suka itu. di mana ada air gelong di zaman itu. Kalau begitu, iya betul juga. Air dari mana itu? Cepat. Ya kalau Kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Jelaskan saya itu. Ya Itu sudah, ranah kau untuk menjelaskan. Kalau ayat kedua ini aku kurang paham. Coba kalau kamu tahu ya kasih jelaskan lah. Kau punya Bibel, kenapa suruh saya jelaskan? Katanya tadi kau bilang saya kalau baca Bibel mesti dari Kejadian. Nah, kita Kejadian malah kau yang tidak tahu. Bible kamu saja kamu tidak tahu. Bagaimana kamu mau bertanya Al-Quran? Gimana kau ini coba? Kau pelajari dulu Bible kau, setelah itu baru kau bertanya tentang Al-Quran. Begitu. Nanti saya suruh buka satu, kau tambah bingung pula. Coba kau jelaskan itu. Ayat 2 ini begini. Bagaimana kan coba? Bumi kan belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air dari mana? Air dari mana? Belum ada itu, belum ada PDAM loh. Belum ada loh. Ayat 1. Dengar sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kalau udah ada langit dan bumi berarti pasti ada air lah. Baca yang dua. Apa bunyi yang kedua? Bumi belum berbentuk dan apa? Maksudnya bumi belum berbentuk itu segala isinya belum ada, tapi airnya sudah ada di situ. Begitu. Itu apa tulis? Dan kosong. Kosong itu ada isi atau tidak? Jangan kau tipu. Jangan kau tipu saya. Kemarin pendeta tipu saya, hari ini kau ini sebagai jemaah jangan tipu saya. Kau jangan tipu saya. Itu tertulis sudah jelas. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu berarti tidak ada isi. Kalau ada air berarti ada isi. Kalau seandainya tertulis di situ bumi belum berbentuk dan kosong tetapi isinya hanya air. Nah itu boleh. Ini kan kosong. Tetapi roh Allah melayang di atas air. Kau carikan air itu dulu. Cari air dulu. Baru kita lanjut. Sudah saya bilang tadi.
kau bilang, ayo kita ke perjanjian lama, biar kau paham. Ketika ke perjanjian lama, malah kau ulah yang terputar-putar. Nah, Saya sudah sudah, ya. saya sudah buka Al-Quran nih, Quran surah Luqman. Tapi kau jelaskan itu dulu, ini. Saya sudah buka ya. sudah. Aku udah jelasin, tapi kamu nggak paham-paham gimana? Bukan ayat dari mana? Ayat dari mana itu? Jawab dulu, ayat dari mana? Ini, saya sudah buka loh. Saya sudah buka nih. Sisa saya mau jelaskan sama kau nih. Quran surah Luqman ayat 10. Saya sudah buka nih. Nih. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini tertulis, tapi kau jelaskan itu dulu. Baru saya jelaskan ini. Itu kitab kau itu. Kalau Coba. bumi di Al-Quran itu datar atau bulat? Jangan dulu, kita fokus ke ayat dulu. Coba. Soalnya aku dengar katanya bumi di Al-Quran itu datar, makanya bingung Terus juga kalau air, datar. terus air tadi bagaimana? Air Air dari itu tidak terlalu konsisten dalam ini, maksudnya nggak terlalu apa sih? Soalnya ayat pertamanya, dengarlah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit sudah ada, bumi sudah ada. Oke, langit sudah ada, bumi sudah ada. Habis itu yang kedua apa bunyinya? Begini, kau dengar saya nih. Bumi sudah terbentuk, tulisannya di situ bumi sudah terbentuk atau belum berbentuk? Bumi belum berbentuk Bumi belum berbentuk dan kosong. kosong itu ada isi atau tidak? Ya kosong itu terjemahan ini mungkin apa? Terjemahan salah terjemahan. Ya kita nggak tahu kan dalam bahasa Ibrani baru ke bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rabbi. Coba kau cari tahu, saya kasih kau cari air itu di mana dulu, baru saya bisa jelaskan Al-Quran saya. Kau ini masih bingung sama kitab kau sendiri, baru kau mau tanya Al-Quran. Baca Al-Quran saya kau tidak tahu. Kau baca itu yang sudah terjemahan itu. Coba kau baca itu. Bagaimana kalau saya buka ayat 1? Beginilah. Saya buka ayat 1. Oke, ini PR buat kamu ya. Saya buka ayat 1. Setelah itu kau bertanya saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya? Kau bertanya Al-Quran. Saya nggak tahu isi Al-Quran kalian apa, tapi Iya, coba nanti. jelaskan. Kalau di Al-Quran kan mungkin ada penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi. Coba jelaskan. Iya, kan tadi kan saya sudah bilang kita main ke perjanjian baru saja. Kau bilang kau baca Alkitab ini harus dari Kejadian keseluruhnya. Baru di Kejadian. Kau sudah bingung. Bagaimana kalau kita sudah masuk ke kebingungan dan kesurupan? Coba. Atau buka ayat inilah. Coba kau buka di Ayub, coba kau buka di Ayub. Ayub habis apa lagi? Kasih tahu memang Ayub habis apa lagi biar aku siapkan. Jangan semua kau mau buka habis. Suruh jelasan punyamu aja kau masih belit-belit. Oh, tidak, Kejadian 8 nomor 21. Buka Kejadian 8. Iya, Kejadian. Ini kan Kejadian, kita mesti Kejadian. Buka. Malam buka, ini nggak habis kalau disuruh buka semua. Iya, ini. Kejadian 8:21, silakan. Kejadian 8. Kejadian 8:21. Ayo baca di situ. Baca di situ. Itu kau pegang Bibel, bacalah. Ayo baca dulu. Perikopnya. Ayat 21 aja kan? Iya, 21 coba baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Masalahnya apa di situ? Masa kau tidak ada masalahnya? Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Siapa yang mendengar firman Tuhan dalam hati itu? Kau bicara dalam hati kau, saya bisa dengar atau tidak? Tidak bisa kan? Ini Tuhan berbicara dalam hati, siapa yang mendengar itu? Kan? Bingung lagi kan? Bingung.
Baru mau menjelaskan Al-Quran. Bingung kan? Baca ulang-ulang kau. Ya kan dalam hatinya kan di situ tertulis, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Tuhan berfirman dalam apa itu? Kan? Berfirman dalam apa? dalam hatinya. Dalam hati. Siapa mendengar firman Tuhan dalam hati itu? Iya, siapa yang mendengar itu firman Tuhan dalam hati? Air selesai ini tadi. Nah ini, coba. Sebelum kita ke Al-Quran, telah dulu Bibel kau itu. Kau saja masih bingung kitab kau mau bertanya Al-Quran. Aduh, mama sayangi. Ampun, beta ko ini. Aduh, tete manis Udah habis kan? Datang ambil beta sudah, tete manis datang ambil beta sudah. Siapa yang mendengar firman Tuhan sehingga ditulis di situ? Firman Tuhan dalam hati. Ya itu yang firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, rasul. Ya. Siapa? Kalau saya berbicara dalam hati, kamu bisa dengar atau tidak? Ya kan Tuhan itu dia berbicara dalam hatinya terus disampaikan. Saya begini lah. Firman kepada manusia itu sesuai dengan di hatinya, begitulah. Coba kau baca ulang lu. Kau pasti dapat baca ulang dulu. Baca ulang. Malas aku. Kau malas baca Bible. Malas baca Bible. Tadi sudah saya bilang, kita mainnya di perjanjian baru saja. Kau bilang kalau kau mau bahas Bible, ya, kalau mau bahas Bible itu, silakan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, baru di Kejadian kau sudah kesurupan. Iya kan. Nah, kan kita dibaca itu saya kan tanya jujur. loncat sana, loncat sini. Oke, bagaimana di Kejadian 1 bisa kau jelaskan saya atau tidak? Di Kejadian 1 kau air dari mana kalau begitu? Hah? Air dari Kan mana? penciptaan langit dan bumi itu masih kosong, tapi kosong. roh yang lain di atas air ya. Kosong ada isi atau tidak? Ya. Hah? Kosong itu ada isi atau tidak? Ya penjelasan kosong. Ada langit. Dari mana kau ini? Ada langit, ada bumi. Kosong itu mungkin Kosong itu kosong itu berarti tidak ada. ditujukan mungkin isi-isi di dalam air itu ya, mungkin ikan, ya di luar air itu pohon-pohon, binatang-binatang yang di mana penjelasan kamu dapati dari itu, dari mana? Dari mana? Ya kan ayat 1 itu berbunyi begitu. Bumi belum berbentuk. Kamu baca situ. Di situ tertulis bumi sudah terbentuk atau belum berbentuk. Belum berbentuk dan kosong. Ya, sini saja belum berbentuk dalam artian itu isinya belum ada, seperti ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, hewan-hewan di darat, begitu maksudnya itu. Datanya di mana? Pakai data, jangan asumsi. Ya kalau kita mau pakai data, kalau di situ ya nggak ada lah, tapi kita bisa berpikir secara logika kan. Itu bukan logika sayang, itu logila. Terserah kau lah, kau paksa yang kita udah jawab, tapi kau paksa begini. Sudah kau yang pengen tanya sudah jelaskan lah. Dengar dulu, tadi kau udah jelaskan, tapi kau tidak terima. Ya sudah kau jelaskan. Oke, saya terima penjelasan kamu, tetapi dari mana itu data kamu? Mana data? Ya iya kan, mana data? Jelas, memang tidak data, tapi kita semua itu pakai logika. Logika itu jangan kau menyembah sesuatu tidak masuk akal, tapi kau terus menyembah. Inilah teman-teman, lihat ini. Inilah dia berfirman dalam hati pula ini. Inilah salah satu contoh ini. Kan? Inilah.
Kan? Bagaimana orang bisa tahu Tuhan berfirman dalam hati? Contohnya seperti ini kan? Nah kan? Kau saja tidak paham Bible kau, baru kau mau bertanya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu, menjelaskan segala sesuatu menurut Al-Quran, bukan menurut otak kau. Begitu. Jangan pula kau berfirman dalam hati. Berfirman pula kau dalam hati. Jangan kau berfirman dalam hati. Kan? Ini orang-orang seperti ini mau kita biarkan menanya Al-Quran. Bibelnya sendiri saya dia bingung. Seperti roh Allah melayang-layang. Kau dari mana ini? Kau baru kelihatan ini. Kau merajut sama saya kah? Halo bang. Halo Ustaz, hormat. Kau merajut sama saya kah? Aduh. Kenapa kau ketawa di bawah? Kau mau jelaskan apa? Yang jelaskan, coba kau jelaskan saya itu. Kau open cam dulu, ganteng baru. Ini saya tidak bisa open cam ya bos. Saya punya pengikutnya kurang bang. Kau itu kalau naik di komal saya pasti kau tukar akun. Inilah kelakuan kau. Coba itu jelaskan saya Yohanes 17:9 itu Saya butuh penjelasan dari. Nah itu sebenarnya saya sudah cek tadi. Permasalahannya di mana? Baca tuh. Permasalahannya di mana? Coba baca. Aku itu siapa? Aku itu kan Yesus. Yesus berdoa untuk mereka. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus kan berdoa kepada Bapa di surga begitu. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Yesus Tuhan. Dia Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa. Begitu. Tuhan berdoa kepada Bapaknya begitu. Bapa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia juga Tuhan tapi berarti Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Iya, jadi itu Bapa dengan anak begitu. Iya, Bapa dengan anak ini kan Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Benar. Berarti di Kristen ada dua Tuhan. Iya, itu jelas. Oh, Kristen dua Tuhan. Jelas, benar. Oh, ingat itu. Ingat itu teman-teman ya. Itu kan Kristen sangat jelas. Tuhan, ya? Bukan tiga, Roh Kudus, berarti Roh Kudus bukan Tuhan juga. Roh Kudus, aduh saya sangat ini sekali. Kalau untuk bahas Roh Kudus saya keberatan. Jadi yang Tuhan ini 1, 2 atau 3 nih? Kalau Roh Kudus itu sebagai penolong begitu. Penolong siapa nih? Penolong, yaitu penolong penuntut begitu. Coba. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan begitu. Coba kau ambil Bibel situ. Ada Bibel situ atau tidak? Iya, ada. Ambil Bibel. Bagaimana? Buka Yohanes 14:16. Saya ulangi pelajaran kemarin waktu saya kasih kultum sama kau tuh. Oh iya. Jadi ini murid saya, dulu pasien saya, sekarang jadi murid saya. Dia mau masuk Islam tapi saya bilang jangan dulu. Karena ndak ada oten. Aduh. Buka Yohanes 14:16. Iya, ini sudah Bang, sudah. Baca. Ini aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya ya. Oke. Ya itu kan. Ya, sabar dulu. Yang diminta itu apa? Yang diminta tuh seorang penolong. Seorang. Orang bisa penolong. dilihat atau tidak? Nah, itu tidak bisa dilihat. Orang tidak bisa dilihat. Maksudnya kan jadi kalau orang bisa dilihat. Oke, orang itu dilihat. orang bisa dilihat ya.
Hmm. Coba yang 17 kau baca, yang datang apa? 17 yaitu roh kebenaran. Roh bisa dilihat atau tidak? Roh tidak bisa dilihat. Apakah ini Tuhan salah kirim? Itu hanya Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Yang diminta adalah orang, tetapi yang datang adalah roh. Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, tetapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. itu- Gimana itu? Coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. itu coba. hanya salah tafsiran saja. Jadi Bibel itu salah. Maksudnya salah pemahaman dari ini. Gimana kau bilang Ini- saya yang salah, itu tertulis kok. Benar sekali itu kan. Karena kalau fakta kan kalau kami kekristenan itu tidak percaya seperti yang ini loading menjelaskan begitu. Oke, yang diminta Yesus itu siapa? Ah itu seorang Seorang. Orang bisa dilihat atau tidak? orang tidak bisa dilihat. Bisa dilihat maksudnya. Bisa dilihat. Roh bisa dilihat atau tidak? Roh tidak bisa dilihat. Kenapa yang diminta adalah yang bisa melihat, yang bisa dilihat, tetapi yang datang yang tidak bisa dilihat? Ini kan sudah fix salah kirim. Nah, ini kan hanya sebuah terjemahan saja. Ini Jadi kesalahannya terjemahan itu di salah. terjemahan. Iya benar. Terjemahan Tapi kalau- salah. Sabar, Is. Apakah Tapi terjemahan maksudnya Bible itu salah? Khusus untuk kata seorang ini terjemahannya kalau kita melihat di dalam teks aslinya itu tidak seperti begitu. Coba kau buka teks aslinya, coba. Saya mau lihat, coba. Jadi Kau maksudnya pintar. teks aslinya itu teks dalam bahasa Inggris itu kan tidak seperti begini begitu. Berarti yang bahasa Indonesia ini salah. Jadi dalam bahasa Inggris kan Coba kata seorang semangat loh. Mencari kebenaran, tidak boleh kau ragu-ragu. Begitu. Iya, Kau harus benar. betul-betul cari kebenaran. Itu kan Kalau salah, apa kata Yesus? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak tidak. Oke. benar. Sekarang Jadi, begini. dalam- Kau jelaskan sama saya, kenapa di situ yang diminta adalah orang yang bisa dilihat, tetapi yang datang yang tidak bisa dilihat. Apakah Tuhan salah COD atau Bible salah terjemahan? Silakan. Nah, justru itu saya mengatakan untuk kata seorang itu hanya ini salah terjemahan begitu. Jadi kalau Ketika di dalam di dalam bahasa Inggris itu tidak seorang begitu, tapi and another begitu. Oke. Jadi Ketika kamu sudah tahu, and another itu bisa diterjemahkan diterjemahkan sebagai yang lain begitu. Tapi karena mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seorang, tapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu tulisan khusus untuk seorang yang lain itu dalam bahasa Inggris itu and another begitu, and another. Oke, berarti yang di bahasa Inggris itu yang benar, yang di bahasa Indonesia ini yang salah, betul? Iya benar. Ketika kamu sudah tahu itu salah, apakah kamu mau mengikutinya? Saya hanya kalau salah berarti jadi kalau maksudnya kan saya sudah paham kalau itu salah berarti yang dimaksud di ayat ini bukan seorang tapi Roh Kudus itu yang dimaksud begitu. Begini ini kitab suci loh, kitab suci. Iya loh. benar. Setitik Benar. sekata saja kalau sudah tahu salah, apakah masih dinamakan kitab suci? Coba bukalah pikiran kau. Saya sudah berapa kali saya bilang ya, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Karena kami orang Islam ini beriman kepada Yesus itu atau kepada Nabi Isa Al-Masih. Begitu. Tapi kami percaya kepada Yesus. Bang bohong bang. Dengar dulu, kau dari tadi yang bohong, kau tuduh pula saya bohong. Maksudnya ya. Kami beriman, dengar dulu.
saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada seorang pun yang datang ke kerajaan sorga Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus, karena akulah jalan dan kebenaran hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya sama kamu, Is. Tolong kamu buka saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kita lihat siapa yang penyesat di situ. Kamu atau saya? Coba. Perikopnya itu masih dalam ajaran Kristus. Buka di situ. 2 Yohanes ya? 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu perikopnya itu masih dalam ajaran Kristus. Jadi kita berbicara tentang ajaran Kristus ini. Siapa antara saya sama kau yang keluar dari ajaran Kristus? Coba kita telaah itu. Oke. Baca. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Itu berbunyi demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke. Kalau ayat itu saya percaya dan saya yakini kalau Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Tidak. 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 Kalau ayat sebab banyak penyesat yang telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Kalau ayat itu Is mengakui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, Is sesat atau tidak? Tidak sesat juga. Coba baca baik-baik. Ada Tuhan di situ. Bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Kamu orang terpelajar loh. Ini kan ayat ini sebenarnya sangat jelas, cuman sebab orang-orang yang percaya Yesus datang sebagai manusia, maka orang-orang itu dikatakan sesat atau tidak sesat? itu sesat. Astagfirullahaladzim. Coba kau baca pelan-pelan. Coba kau baca pelan-pelan. Pelan-pelan. Kau baca pelan-pelan. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kau meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia sebagai manusia, sebagai Tuhan. Berarti kau penyesat. Di situ tertulis, sabar. Di situ tertulis sebab banyak penyesat yang telah bermunculan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan dan manusia atau hanya manusia saja. Ya, sekalipun di sini dia menjelaskan hanya manusia saja. Nah, inilah dikatakan kalian tidak percaya Bible kan? Kalian tidak percaya Bible. Sekarang saya tanya sama kau, ini kita waktu kebangkitan Yesus, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Itu Yesus yang mati. Oke, manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaannya. Yang bangkit itu, yang bangkit itu manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaan juga. Kemanusiaan bersama-sama dengan ketuhanannya. Berarti yang mati yang mati manusia, yang bangkit juga manusia. Benar. Dari dia lahir sampai dia mati sampai dia bangkit ulang itu manusia semua kan? Iya kan, tubuhnya kan masih manusia tubuhnya. Nah, adakah di dalam Bible menceritakan tentang ketuhanannya Yesus? Nah, ketuhanan Yesus kan dia datang dari surga. Di mana itu? Dia datang dari atas. Mana? Coba dia datang dari atas. Coba buka. Dia datang dari atas. Coba buka, kita buka. Saya tahu ayatnya itu. Tidaklah seorang tidak ada. Coba di ayat berapa itu? Di Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar. Lukas pasal Lukas pasal 1 ayat yang ke 26 27 itu, Bang. Oke, saya buka sini. Itu perikopnya kan sudah jelas itu, Bang.
Kau percaya perikop? Maksudnya kan Bukan Yohanes 3:13 bukan. bukan Lukas. Coba baca Lukas pasal berapa? Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Jadi Baca. nah, di situ kan ini kan sebenarnya dari ayat 26, 27, 28, 29, 30 tapi terlalu panjang sekali, Bang. Lukas 1 20 berapa? Ayat 26, 27, 26 sampai 38. Ini kelahiran Yesus, Bang. Ini Tuhan lahir kah? Yang saya tanyakan begini, Bang. Di mana di dalam Bible menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Kalau di sini dikatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ini kan kelahiran manusia. Masa Tuhan lahir? Ya, jadi kelahiran itu kan yang diberitahukan itu dari siapa? Itu dari Iya. kan dari surga kan? Sekarang Surga, begini. kan? Coba kau baca Lukas 1:31. Coba baca yang 31 situ. Coba baca yang 31 itu. Itu malaikat yang betul apa? Lukas yang salah lagi. Coba baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Di situ yang tertulis, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau anak Tuhan. di situ kan anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Anak begitu. laki-laki, Jadi, ya. Anak laki-laki itu jadi- Tuhan atau bukan Tuhan? itu dia Tuhan, tapi maksudnya yang dikatakan ini kan seorang maksudnya kemanusiaannya begitu. Di situ kan sudah tertulis, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Tuhan. Dan engkau namakan dia Yesus. Seandainya tertulis di situ, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak Tuhan. Nah begitu, baru bisa kau mengatakan itu duinatur. Nah, Tapi di situ coba, kan jadi- anak laki-laki kan? Nah, jadi untuk itu kita bisa melihat di ayat yang ke-35 itu kan sudah jelas itu, Bang. 35. 35, coba. 35 itu kan sudah jelas dikatakan di situ. Baca. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau begitu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah begitu. Terus, Jadi apakah anak Allah ini Allah? bukan ini itu bukan anak Allah jelas. Sebenarnya definisi Tuhan dengan Allah itu sebenarnya beda, Bang. Coba Jadi kau kalau jelaskan kata- saya. Tuhan itu yang disebut untuk ini apa seorang pembimbing begitu, penolong, kalau penyelamat begitu. Itu yang Terus, disebut dengan Tuhan begitu. coba kau buka Lukas 2:22, kau baca situ. Lukas 2:22. Boleh yang oten-oten di bawah follow Is ya, biar dia bisa open cam ya. Siap. 22 dan Lukas 2, sorry. 22. Lukas 2 nomor 11. Oh iya. Iya nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Nah, itu kan jelas. Iya, berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia atau Tuhan manusia. Itu dua-duanya, Bang. Dua-duanya ya, kita kunci Dua-duanya. nih. Kita kunci Yang- dua-duanya. Jadi benar. Oke, dua-duanya Itu ini bisa dua-duanya. dipisahkan atau tidak? Itu tidak bisa dipisahkan. Oke, kita kunci ya, tidak bisa dipisahkan. Berarti dalam diri Yesus mempunyai duinatur yang tidak bisa terpisahkan, ya? Benar. Oke, manusia dan Tuhan. Coba buka Lukas Benar. coba buka Lukas 21 Lukas 2:21 sampai 22. Baca. 21 dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya. Dan ketika genap waktunya,
Dan ketika genap waktu, Pentahiran menurut hukum Taurat Musa. mereka membawa dia ke Yerusalem. Coba baca untuk perikopnya di menyerahkannya atas. kepada Tuhan. Coba baca perikopnya di atas. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ini disunat dan diserahkan kepada Tuhan siapa? Itu kepada Allah. Kepada Allah. Bapaknya. Oh, Bapa. kepada Allah. Ya, berarti Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar, betul? Benar, yaitu kepada Oh. Bapaknya begitu. Berarti Tuhan itu punya Bapa. Iya kan, Yesus kan punya Bapa. Yesus kan punya Bapa. Pak. Yesus kan punya Bapa kan sudah jelas. Berarti di Kristen ini betul ya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar ya? Itu sangat jelas sekali, Bang. Sangat jelas. Iya, berarti kalau pemahaman kamu begini bagus, karena di dalam Bible ini ada Tuhan yang huruf kecil, ada juga Tuhan yang huruf besar. Berarti ada dua Tuhan, betul? Iya benar. Jadi yang Tuhan kecil, Tuhan besar itu kan hanya ini loading yang membahasakannya begitu. Bagaimana? Aduh, Itu kan kamu yang membahasakan saya. begitu. Oke, kalau begitu, itu perikopnya tadi apa? Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus ini kan Tuhan. Tuhan Iya, Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Kepada Bapaknya. Berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan, betul? Iya benar. Kepada Antara Jadi, dua itu kan- Tuhan ini mana yang lebih tinggi Tuhannya? Allah Bapa lah, Allah Bapa. Allah Bapa, berarti Yesus ini Tuhan kecil kan? Iya benar. Itu Allah bisa- Bapa Tuhan bisa di- besar. itu bisa dibahasakan seperti begitu. Nah iya, begitu. Jadi kamu menyembah yang mana nih? Yang Tuhan kecil atau Tuhan besar? Inilah. Kelakuan dia begini. Kelakuan dia begini nih. Kan? Kelakuan dia begini.